Salimna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah Alhamdulillah merupakan di desa Jauh tidak disangka-sangka. Alhamdulillah kedatangan berbagai di Jakarta dari baik berbagai. Menghormati kepada jemaah semuanya. Sebenarnya salah pulau datang kita izin setengah wolu ini berbeda pulau 9.30 di situ yang dari proses 30 subuh dapat sifat harus tetap lebih tetapi dari kalau ini jalannya kan salah kalau kita kita ini terus malaikat salah kesesatan manusia setelah kesalahan kita kepada Muhammad SAW yang serta saya yang sebenarnya meminta syafaat kepada beliau dan saya selalu berusaha sangat sekali bisa mengusahakan oke, alhamdulillah, aku pernah menyampaikan yang berbeda. Aku ini ada yang berbeda, ada bahwa seperti ini, alhamdulillah mencapai permasalahan semuanya. COVID-19 terjadi, alhamdulillah. Dan saya selalu berusaha akan sekali satu untuk Taiwan begitu kalau kita keadaan seperti kalau banyak kalau kami kalau lagi kemudian sama sebelum kalau benar-benar Indonesia sangat terima sekali benar-benar atau berburu-buru saya sendiri atau kata-kata saya berusaha semua sebenarnya akan disempurnakan dari kesempatan sekarang bagi budaya yang bisa diikuti sekali oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad wa ala ma nawa Al-Habib Ahmad bin Zan Al-Habsyi wa ala ma nawa Al-Habib Abu ya kulli niyatin salihah
وعلى من نوى صاحب الكتاب الحبيب زين بن إبراهيم بن سمير أن غشاهم الرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. أما بعد، Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus para asatid, para kiai, para alim ulama yang hadir di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah juga kita punya majelis ini dihadiri oleh kepala desa. Mudah-mudahan insyaallah dengan hadirnya beliau pada malam ini, kita semua dengan beliau mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap pengurus Masjid Al-Mubarakah yang mudah-mudahan sesuai dengan namanya kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia maupun akhirat, diberkahkan rezeki kita, diberkahkan usia kita, dan mudah-mudahan segala penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dengan hadirnya kita pada malam ini, anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, dan kampung kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, majelis kita selalu diiringi dengan pembacaan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat begitu jelas, begitu terang benderang bahwasanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menjalankan berbagai macam ibadah, termasuk salat, puasa, zakat, haji. Semua ibadah yang Allah perintahkan, Allah tidak melaksanakannya. Cuman Allah menyuruh kita untuk melaksanakan perintah tersebut. Cuman salah satu perintah Allah yang Allah sendiri laksanakan, yaitu salawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersalawat ke Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, di situ terdapat amar. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah nyuruh kita bersalawat kepada Rasulullah. Ayat ini kalau kita baca secara tekstual, Allah nggak nyuruh kita salawat di hari-hari tertentu, atau di saat-saat tertentu, atau jumlah salawatnya cukup hanya sekian saja. Tapi Allah nyuruh kita bersalawat dengan apa? Dengan redaksi apa? Kapanpun mutlakah, kapanpun kita disuruh bersalawat kepada Rasulullah. Seperti malam ini, hadirnya kita diiringi dengan salawat. Ada di sini pembacaan apa? Salawat kepada Rasulullah, dibacakan pujian ke Nabi Muhammad. Insya Allah ini menjadi sebab Allah turunkan berkah buat kita.
Karena kata ulama kita bidzikri shalihin tanzilur rahmah. Menyebut nama-nama orang saleh rahmat turun. Bagaimana menyebut manusia yang paling saleh yaitu Nabi kita Muhammad. Bukan rahmat lagi yang turun, ampunan Allah turun buat kita. Makanya aneh ya, kita ngumpul begini salawat di masjid dibilang kita masuk neraka. Kok bisa ya orang salawat masuk neraka? Baca Yasin malam Jumat bid'ah masuk neraka. Saya kadang-kadang suka mikir begini Pak, mikir hanya jelek aja nih. Saya baca Yasin malam Jumat, kata mereka Rasul nganjurin kita baca Al-Kahfi, baca Suratul Dukhan, itu hadis-hadisnya jelas. Soal baca Yasin malam Jumat, nggak ada hadis khusus. Saya bilang salahnya di mana orang baca Yasin malam Jumat. Sedangkan hadis umumnya dalam Sahih Muslim, di mana kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Yasin pada suatu malam, pagi harinya Allah ampuni dosa-dosanya. Itu hadisnya umum, kapan saja kita baca, malam kapan saja. Tiba-tiba ada orang bilang nggak bisa, itu baca Yasin malam Jumat bid'ah. Saya jadi mikir di hari kiamat seandainya na'udzubillah min dzalik, ada orang masuk neraka gara-gara baca Yasin. Ketemu dengan Fir'aun. Fir'aun nanya sama kita nih, Mas, kenapa kamu masuk neraka? Saya Yasinan malam Jumat. Pakai akal masuk nggak? Nggak usah pakai dalil. Pakai logika, orang baca Yasin masuk neraka. Orang salawatan di masjid masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dengan orang-orang Habasyah yang berasal dari Afrika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka baca syair-syair dari kampung dia sambil nari-nari pakai tombak di dalam masjid Nabi. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ngambil kerikil-kerikil disambitin sama Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, apakah ini perbuatan? Kok ada tarian di dalam masjid? Kata Nabi Muhammad, biarkan wahai Umar. Ini hari raya. Dan biar orang Yahudi tahu bahwa Islam itu mudah, tidak sulit. Itu jawaban Nabi Muhammad. Orang yang baca syair, pakai syair-syair zaman-zaman mereka, zaman jahiliyah. Bagaimana dengan bersalawat ke Nabi Muhammad? Makanya Hasan, ini kan tukang syair Nabi. Sahabat Nabi bernama Hasan. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab tiba-tiba baca syair dalam masjid. Sayyidina Umar bin Khattab marah. Kata Sayyidina Umar, masjid tempat ibadah bukan tempatnya syair. Kata Hasan, wahai Amirul Mukminin, saya sudah baca syair semacam ini di hadapan manusia yang lebih baik daripada Anda, yaitu Rasulullah. Dan Rasul tidak melarang saya, justru Rasul tersenyum. Di situ langsung Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, siapkanlah kursi yang begitu megah untuk Hasan. Karena dia tahu saat itu dia bersalah. Karena Rasulullah saja tidak marah mendengarkan syair di dalam masjid. Saya bilang, kadang-kadang Islam ini dibikin aneh luar biasa. Dibikin serem luar biasa. Dengan dalih-dalih, na'udzubillah min dzalik, syirik, bid'ah dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah nggak dikit-dikit bilang bid'ah. Ada sahabat Nabi yang begitu jelas ceritanya dalam Sahih Muslim. Ini sahabat setiap mimpin sholat baca Qul huwallahu ahad. Sehingga sahabat-sahabat menegur, wahai fulan, Al-Quran bukan cuma gulhu, banyak surat. Kenapa yang dibaca gulhu? Kata ini sahabat, kalau kamu kagak suka, saya nggak jadi imam lagi. Akhirnya mereka bilang, jangan, kamu tetap jadi imam. Mereka ngadu kepada Rasulullah. Nabi manggil ini sahabat, sini kamu. Kenapa kamu baca Qul huwallahu ahad? Kata ini sahabat, ya Rasulullah, saya ini cinta dengan surat Qul huwallahu ahad. Rasulullah menjawab apa? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kalau kamu baca Qul huwallahu ahad karena cinta terhadap Qul huwallahu ahad, kamu akan masuk surga. Nabi nggak bilang tuh, sini kamu, Quran itu banyak.
Kenapa guluhu saja yang dibaca? Kamu ini ahli bid'ah. Nggak bilang begitu Nabi Muhammad. Dan yang saya bilang, kalau ada orang dikit-dikit bid'ah, ngikutin sunnah siapa dia? Kalau ngikutin sunnah Nabi, kata Nabi, yasiru wala tu'asiru, mudahkan, jangan dipersulit. Islam itu mudah. Islam itu begitu ringan. Islam itu nggak seram. Seperti kemarin mungkin orang-orang sini tahu, ada artis dulunya dia salah satu penyanyi band atau pemain band, taubat, ikut kajian. Nah, itulah hebatnya mereka nih, yang dikit-dikit bilang bid'ah. Hari ini Anda taubat, besok ikut kajian, lusa jadi ulama. Oh, hebatnya tuh. Kalau orang kita kan enggak ya? Dapat gelar ustadz aja belasan tahun di pesantren. Lah ini taubat hari ini, besok kajian, lusa berfatwa. Tiba-tiba dibilang saya ini menyesal. Kenapa selama ini saya main musik? Ternyata musik itu haram. Itu alatnya iblis untuk mempengaruhi manusia. Ini yang saya bilang, orang mengeluarkan fatwa padahal dia bukan ahli fatwa. Orang awam bicara urusan agama. Ini kan susah begini. Sudah disebutkan sama ulama-ulama kita dari Al-Azhar, termasuk Syekh Ali Jum'ah. Beliau mengatakan lebih dari 30 ulama besar yang memperbolehkan yang namanya alat musik. Lebih dari 30 ulama yang ngebolehin musik. Asalkan tidak ada laki perempuan campur. Asalkan syair yang dikeluarkan syair yang baik, bukan syair yang maaf-maaf jorok. Selama itu baik dan tidak ada unsur maksiat, mereka nggak melarang. Tapi ada ulama yang mengharamkan. Berarti ada dua pendapat. Kok Anda maksakan bilang musik itu haram? Itu yang saya bilang, sulit seperti inilah. Artis-artis bertaubat, ikut kajian, langsung jadi ulama. Ini bahaya ini, masyaallah hadirin. Makanya saya bilang mereka ini alhamdulillah, mereka bukan mayoritas. Kalau mereka mayoritas, maaf-maaf, nasib kita di Indonesia nggak jauh beda dengan di Irak maupun di Libya. Kita tahu di Libya kenapa jadi perang besar begitu? Siapa yang jatuhin Muammar Gaddafi? Siapa yang bikin gaduh di Libya? Orang-orang mereka. Dibekali senjata, dibikin kerusuhan. Darah kita ini yang bikin maulid tahlil, darah kita ini halal. Justru di fatwa-fatwa mereka, kalau mereka bisa membunuh orang kita ini, bagi dia itu surga. Ini bahaya. Maka saya bilang hati-hati anak-anak muda nih. Biasanya mereka menyebarkan fahamnya itu di kampus-kampus. Yang biasa kuliah, maka hati-hati. Saya dulu punya murid dari pesantren. Saya sempat ngajar pesantren di daerah Cibinong, Bogor. Ini murid begitu lulus, masuk salah satu perguruan, tiba-tiba sholat pun dia kagak mau. Alasan dia sholat itu nggak perlu. Dia salah bergaul di kampus, padahal anak pesantren. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali lagi. Kita bisa ngambil hikmah, anak pesantren saja bisa terpengaruh, apalagi orang awam. Hati-hati. Nanti besok lusa ada anak muda kita diajarkan faham yang tidak-tidak, dia bawa bom, dibilang mau jadi pengantin. Saya bilang pengantin itu di pelaminan, di samping kita ada istri kita, nah itu pengantin. Kalau pengantin bawa bom itu bukan pengantin nama itu. Itu bukan mati syahid, tapi mati apa? Sengit. Mati gak baik seperti itu. Makanya hati-hati, ajarkanlah kepada anak-anak kita akidah yang sebenarnya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah jauh dari salawat. Ahlus Sunnah wal Jamaah gak pernah jauh dari acara-acara yang biasa kita laksanakan. Seperti tahlil, maulid, nuzul Quran, ataupun Isra wal Mi'raj. Ini berjalan. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang siapapun ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka juga ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu saya masih ingat, masih di Yaman, mereka itu slogannya Wahabi. Pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Digempur sama ulama-ulama di Timur Tengah.
berubahlah nama menjadi salafi, pengikut salafus soleh, padahal nggak tahu salaf yang mana. Kita kalau baca sejarah salaf semuanya itu beda ajarannya seperti mereka, jauh beda. Sekarang digempur dengan ulama, bahkan ulama sedunia bikin rapat belum lama di Chechnya. Mereka mengeluarkan fatwa bahwa Wahabi Salafi bukan ahlus sunnah. Itu udah keluar fatwanya. Mereka berubah sekarang menjadi ahlus sunnah. Bunglon, tergantung keadaan. Nah ini hati-hati, na'udzubillah min dzalik. Tapi insyaallah kampung kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali dalam kitab yang biasa kita bahas setiap 2 bulan sekali, yaitu kitab yang berjudul Syarah Hadis Jibril. Jadi hadis malaikat Jibril di mana beliau datang ke Nabi Muhammad SAW bertanya soal Islam, soal iman, soal ihsan, soal kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Saya mau tanya sama yang hadir nih. Ini mungkin ada yang santri juga. Kenapa malaikat Jibril dalam hadis ini, mungkin banyak yang sudah dengar hadisnya kan? Dia bertanya soal Islam, soal iman ke Nabi Muhammad. Di ujung hadis Nabi Muhammad, Rasul bilang, itu malaikat Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian akan agama kalian. Pertanyaannya, emang Nabi belum mengajarin ke sahabat? Emang Nabi belum mengajarin Islam? Belum mengajarkan iman? Kok harus datang malaikat Jibril bertanya soal Islam dan soal iman? Jawabannya apa itu? Kan Nabi bilang datang malaikat Jibril ngajarin kamu. Sedangkan kalau begitu berarti Nabi selama ini belum apa? Belum mengajarin ke sahabat soal Islam. Kok nunggu malaikat Jibril datang? Ini bagaimana jawabannya ini? Ternyata jawabannya semacam ini. Saya dengar dari salah satu ceramah ulama yang bernama Syekh Jabir Al-Baghdadi. Beliau ini bilang, ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril berhenti. Dia nggak bisa ngikut dengan Nabi. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini magam kamu, saya nggak bisa ikut. Kalau saya paksakan ikut, saya akan terbakar. Rasulullah masuk, berjumpa dengan Allah, diwajibkan sholat 5 waktu. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad, nanya soal iman, soal Islam, soal ihsan. Kenapa nanya malaikat Jibril ke Nabi Muhammad? Karena kata Syekh Ali Jabir Al-Baghdadi, malaikat Jibril menyampaikan ke Nabi soal Islam, soal iman secara tekstual. Sedangkan pemahaman Islam dan iman lebih dalam, yang tahu hanya Nabi Muhammad. Kenapa malaikat Jibril punya firasat semacam itu? Karena kata malaikat Jibril, Rasulullah berjumpa langsung sama Allah. Pasti dia tahu banyak soal Islam. Makanya malaikat Jibril datang lagi bertanya soal Islam. Itu sebabnya. Cuman Nabi Muhammad lihat dengan akhlaknya bilang, malaikat Jibril datang ingin mengajarkan kepada kamu tentang agama kamu. Padahal itu akhlaknya Nabi Muhammad. Padahal malaikat Jibril saat itu pengen tahu juga soal Islam yang sebenarnya. Karena Rasul langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kedudukan Rasulullah. Kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke rukun yang pertama di antara arkanul Islam, yaitu asyhadatan. 2 kalimat syahadat. Makanya kalau punya teman, punya kerabat ingin masuk Islam, yang pertama yang wajib dilakukan, disyahadatkan terlebih dahulu. Dudukin saya 2-3 kali ada orang masuk Islam, saya nggak langsung islamin. Karena zaman sekarang banyak orang masuk Islam ada tujuan. Saya dudukin dulu, kamu masuk Islam kenapa? Enggak, saya mau masuk Islam pengen apa? Pengen masuk agama Islam. Saya bilang, kamu karena pasangan hidup bukan?
Jangan-jangan kamu dekat dengan wanita muslimah, makanya mau syahadat. Enggak, saya mau masuk Islam. Kamu dipaksa? Tidak. Kalau sudah dijawab semua, baru kita Islamkan. Sebelum kita Islamkan, kita kasih tahu apa arti dua kalimat syahadat, baru disyahadatkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena banyak orang zaman sekarang masuk Islam ada tujuan. Saya sudah pernah ngomong semacam ini di daerah Bogor. Saya bilang hati-hati. Anak-anak kalian dekat dengan orang-orang di luar Islam. Mereka begitu mau menikah masuk Islam. Nanti ujung-ujungnya anak kalian dibawa ke tempat ibadah mereka. Orang-orang situ nggak percaya, tapi nyata terjadi. Begitu mau nikah, Islam. Habis Islam, anaknya keluar dari agama Islam. Dibawa sama suaminya. Ini berbahaya. Makanya Islam itu bukan mainan. Islam itu adalah prinsip. Orang mau masuk Islam tidak ada pemaksaan, la ikraha fid din. Enggak boleh ada pemaksaan dalam urusan agama. Tapi di samping itu kita wajib menghormati agama lain. Lakum dinukum. Punya teman non muslim harus kita hargain. Punya teman non muslim kita harus hormatin. Nggak boleh menghina agama lain, karena itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah bersabda, "Man adza muahidan kuntu qasimahu yaumal qiyamah." Kata Nabi, barang siapa yang menyakiti orang di luar Islam yang muahad, seperti orang-orang non muslim sekitar kita nih, disebutnya muahad, lan yakuntu qasimuhu yaumal qiyamah. Aku akan jadi musuh dia di hari kiamat. Nggak boleh nyakitin orang di luar Islam. Rasulullah kurang baik apa dengan orang di luar Islam? Nabi Muhammad dicaci, dimaki. Nabi Muhammad ketika perang Uhud sampai terluka, sampai masuk ke dalam lubang. Sahabat bilang ke Nabi, "Ya Rasulullah, kutuk orang-orang kafir. Mereka sudah kelewatan batas ya Rasulullah." Kata Nabi Muhammad, aku tidak diutus untuk mencaci dan memaki. Aku diutus sebagai rahmatan lil alamin. Itu jawaban Rasulullah. Makanya sebaik-baiknya khutbah, sebaik-baiknya ulama menyampaikan segala sesuatu dengan sejuk, dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala budda li sahhatil imani minan nutqi bihima ma'a tartibihima wa muwalatihima. Tidak sah Islam seseorang kecuali dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan tertib. Apa arti tertib? Berurutan, enggak boleh dibalik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Enggak sah. Yang wajib pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Harus tertib, nggak boleh dibalik. Dan ini salah satu dalil menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Tidak sah iman kamu kalau tidak bersyahadat atas nama baginda Rasulullah. Nggak sah. Makanya ada seorang kafir dibawa ke hadapan Nabi, disuruh syahadat. Kata Nabi, asyhadu an la ilaha illallah. Kata itu orang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia tidak mengucap. Diulang sama Nabi, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia tidak mengucap. Di situ Sayyidina Umar bin Khattab langsung pedangnya dicabut. Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini orang menghina. Dia pura-pura mau masuk Islam tapi menghina. Kata Nabi, biarkan wahai Umar. La ikraha fid din. Kita nggak boleh memaksa orang lain masuk ke dalam agama Islam. Biarkan saja. Itu akhlak Rasulullah. Ya, kita nggak boleh maksa dan kita nggak boleh menghina. Cuman ketika mengucap syahadat harus tertib. Wa muwalatihima, dan harus mualah. Arti mualah apa? Berturut-turut. Asyhadu an la ilaha illallah, berhenti ngambil nafas. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sah.
Kalau ada orang ucap asyhadu an la ilaha illallah, berhenti lama, baru berkata wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tidak sah, ulang dari awal. Dua kalimat syahadat nggak bisa dipisahkan. Itu tandanya Allah dan Nabi Muhammad nggak boleh hilang dari hati kita. Cinta kepada Allah wajib, cinta kepada Nabi Muhammad wajib. Makanya kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga dia mencintai aku melebihi ayahnya, anaknya, dan seluruh makhluk. Kenapa Nabi bilang semacam itu? Nggak sah iman kita kecuali cinta kepada Nabi Muhammad, melebihi orang tua kita. Karena di hari kiamat orang tua kita pun nggak kenal dengan kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Orang tua kita nggak kenal kita, ibu kita nggak kenal kita, bapak kita nggak kenal kita. Cuma Nabi Muhammad tetap mencari kita. Di dunia Rasulullah mencari kita, di alam barzakh Nabi Muhammad mencari kita. Di hari kiamat yang pertama terucap dari mulut Nabi, aina ummati, umatku di mana? Makanya nggak ada orang mencintai kita melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajib cinta ke Nabi. Dan salah satu tanda cinta ke Nabi memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a fahmi ma'nahuma, dan syarat sahnya Islam seseorang di samping mengucap dua kalimat syahadat, wajib mengerti akan arti daripada dua kalimat syahadat. Maka sebelum syahadatin orang di luar Islam, kasih tahu apa arti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika disyahadatkan, diulang dengan bahasa Indonesia. Pertama kali bahasa Arab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Habis itu baru pakai bahasa Indonesia. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Baru dia Islam. Setelah itu baru yang lain. Kalau belum sunat disunatin, kalau belum paham sholat diajarkan sholat. Ini terkadang orang-orang di Indonesia sebelum diislamin suruh sunat. Sunat dulu kamu, baru saya islamin. Nah kalau disunat baru Islam, lagi disunatin pendarahan dia mati, belum Islam dia. Maka diislamkan dulu, baru yang lain apa? Nyusul. Saya ngelihat Habib Umar bin Hafid, saya punya guru Habib Ali Jufri, beliau masukin orang-orang barat, orang-orang bule Islam itu di atas panggung. Habib Umar gak bilang kamu sunat, besok kembali saya islamin. Kagak, diislamkan terlebih dahulu. Baru yang lain nyusul. Dia mau sunat, khitan, dia mau belajar sholat. Yang pertama syahadat dulu, kuncinya surga. Maka salah satu yang disebutkan oleh Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga. Kalau sudah ada syahadat, baru yang lain ikut. Ketika syahadat dicabut nyawanya oleh Allah, dia ahli surga. Itu kejadian di Bogor. Orang di luar Islam sebelum meninggal setengah jam dia syahadat. Setengah jam sebelum meninggal dia masuk Islam. Begitu syahadat dia meninggal dunia. Subhanallah. Enak benar hidup itu orang. Kita yang Islam begini belum tahu matinya apa? Belum tahu mati kita Islam atau bukan. Nggak ada jaminan. Orang mati husnul khatimah atau su'ul khatimah, nggak ada jaminan. Kita minta sama Allah. Kenapa nggak ada jaminan? Karena kata ulama supaya kita nggak sombong, ngerasa paling benar, ngerasa paling alim, ngerasa paling soleh. Yang selalu berasa sedemikian itu adalah iblis, bukan manusia. Kalau manusia nggak berasa benar, selalu berasa kurang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, kalau kita baca sejarah beliau apa bilang? Saya ketemu dengan anak yang lebih kecil, saya bilang ini anak lebih baik dari saya. Karena ini anak dosanya sedikit, saya dosanya banyak. Ketemu dengan orang yang lebih tua, kata Syekh Abdul Qadir, ini orang tua lebih baik dari saya, ibadahnya lebih banyak dari saya.
Ketemu dengan binatang, kata Syekh Abdul Qadir, ini binatang lebih baik dari saya. Di hari kiamat binatang menjadi debu, sedangkan saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Syekh Abdul Qadir raja para aulia. Orangnya tawadhu, rendah hati, nggak ngerasa diri paling alim, paling soleh, enggak. Maka zaman sekarang kalau ada orang ngerasa paling alim, paling soleh, jangan harap dia seorang aulia. Tapi saya yakin dia wali syaitan. Walinya wali Allah nggak begitu. Wali Allah selalu rendah hati. Maka kan ciri-ciri para ulama, semakin tinggi kedudukannya, semakin menunduk, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na syahadata an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu biqalbi jaziman wa ubayinu li ghairi haqqan alla ma'buda bihaqqin fil wujuda illallah wahdah. Di sini kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, ini beliau salah satu ulama Madinatul Munawwarah yang berasal dari Indonesia. Beliau orang Indonesia, cuman besar di Yaman, menjadi ulama di Madinatul Munawwarah. Nah, ini beliau salah satu ulama yang gak sedikit mendapatkan permusuhan dari orang-orang Wahabi Salafi yang ada di Arab Saudi. Beliau bikin pesantren, berkali-kali pesantren beliau ditutup secara paksa karena dianggapnya aliran sesat. Bikin maulud di sana, sesat kita. Beliau begitu dibusuhin luar biasa dengan orang-orang di sana, tapi beliau nggak pernah gentar sama sekali. Beliau tetap berdakwah, menyampaikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Arab Saudi dari dulu orang-orang kita. Dulu ada Syekh Nawawi Al-Bantani di sana, dan ada ulama-ulama besar dari apa? Dari Indonesia, orang-orang besar menjadi orang-orang ulama besar di Arab Saudi. Itu zaman-zaman mereka masuk hanya tahun 1928. Baru masuk ajaran Wahabi ke Arab Saudi. Dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi zaman Khilafah Utsmaniyah, orang berangkat haji, berangkat umrah, itu dia hanya mengeluarkan biaya buat perjalanan. Pergi ke Saudi, balik dari Saudi. Sampai Saudi di sana Makkah dan Madinah, makan, minum, tidur gratis. Zaman Khilafah Utsmaniyah tuh, Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang berangkat haji umrah, makan, minum, tidur gratis, nggak bayar. Sekarang gratis. Hah? Mahal. Mana hotel-hotel berbintang lagi. Semuanya menjadi bisnis yang kalau kita kebalikan, siapa yang benar sebenarnya? Ajaran mereka atau ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ajaran kita memudahkan, ajaran mereka menyulitkan. Semua serba uang. Zaman sekarang berangkat umrah 19-20 juta nggak laku sekarang. Maka kalau ada orang buka travel bisa berangkat ke Saudi 18 juta umrah, tanda tanya itu. Karena nggak mungkin, harga sudah mahal. Dulu peninggalan Nabi Muhammad dianggap syirik. Sekarang peninggalan Nabi Muhammad mulai dikelola di Arab Saudi. Mulai dikasih apa? Dikasih tanda-tanda bahwa itu peninggalan Nabi. Kenapa? Karena mereka tahu menghasilkan uang. Dulu bilang bid'ah, syirik, kok sekarang menghasilkan uang? Ini nyata. Dulu mauludan bid'ah, sekarang mereka mau bikin mauludan. Dari dulu kemana? Semua kembali lagi masalah uang. Maka itulah kata orang Arab apa? Ada fulus semuanya apa? Semua mulus. Nggak ada fulus mampus. Ini nyata ini. Orang yang menganggap diri Ahlus Sunnah sekalipun kalah dengan uang. Yang syirik-syirik hilang udah syirik deh. Sekarang urusan apa? Urusan bisnis. Syirik nanti dulu lah. Sekarang masalah uang dulu. Loh kok bisa begitu hukumnya? Ya syirik tetap aja musyrik. Kenapa kok syirik bisa hilang? Gara-gara uang. Makanya saya bilang, saya pernah duduk dengan orang yang seperti mereka. Dulu pernah tinggal di Celengsi.
Cilengsi ini tempat tinggal saya nggak jauh dari yang namanya Rojak TV. Pernah dengar Rojak TV? Nah, tempat tinggal saya nggak jauh dari situ. Tetangga saya tuh orang mereka. Habis sholat asar ngajak ngobrol. Pak Ustadz, ini begini, ini syirik, ini bid'ah. Saya dengerin aja. Begitu dia selesai, saya sebelum menjawab, saya bilang begini. Anda pernah gak menghadiri kajian kitab Sahih Al-Bukhari? Saya hadir. Ustadz saya tuh dokter. Wah, disebut dokter. Dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah itu bersumpah lebih dari 7 kali. Rasul bersabda, demi Allah, aku tidak khawatir kalian berbuat syirik setelah aku. Nabi bersumpah lebih dari 7 kali dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi, demi Allah, aku tidak khawatir kalian berbuat syirik. Berarti kan ada jaminan bahwa umat Islam jauh dari kesyirikan. Kok Anda bilang saya musyrik? Berarti Anda lebih dari Nabi Muhammad. Saya ngomong begitu doang, nggak bisa jawab dia. Saya bilang begini, sebelum Anda dikit-dikit ngajak debat, tanya sama guru Anda. Itu sabda tadi yang saya sampaikan ada gak dalam Sahih Al-Bukhari? Kalau dibilang ada dan diingkarin, berarti dia mengingkari Nabi Muhammad. Rasul bilang umat Islam jauh dari kesyirikan. Yang dikhawatirkan sama Nabi, dunia ini menjadi tempat kita bermusuhan. Karena dunia, karena uang, saling bermusuhan. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad. Tapi yang dikhawatirkan sama Nabi nyata. Karena uang semuanya orang bisa bermusuhan. Bahkan saudara dengan saudara tidak saling kenal hanya karena harta. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai, itulah yang diperingatkan oleh Nabi, kita harus pegang teguh biar kita selamat dunia dan akhirat. Nah, di sini disebutkan arti la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu. Ketika kita ditanya sama orang awam, orang di luar Islam bertanya kepada kamu, asyhadu an la ilaha illallah, artinya apa? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nanti bakal ditanya sama dia lagi, kok Anda berani bilang bersaksi? Emang Anda ketemu dengan Allah? Coba, kalau Anda ditanya begitu, Anda bilang arti asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nanti orang di luar Islam bilang, kapan kamu jumpa dengan Allah sehingga kamu bersaksi? Apa yang harus kita jawab? Kita harus jawab, kesaksian dalam syahadat beda dengan kesaksian dalam pengadilan. Ini kesaksian akhirat, bukan kesaksian dunia. Arti aku bersaksi, aku meyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain, bukan saksi beneran. Bukan seperti di pengadilan, jadi saksi melihat perkara, bukan, beda. Kesaksian akhirat dengan kesaksian dunia berbeda. Kesaksian dalam syahadat itu kesaksian iman. Aku meyakini. Arti aku bersaksi, aku meyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dia kembali nanya, kok Anda bisa yakin Allah itu ada? Dalilnya dari mana? Kok Anda yakin Allah ada? Sedangkan Anda nggak pernah melihat Allah. Kita kembali bertanya, Anda yakin tidak manusia hidup karena ada roh? Kita nanya sama orang barat sekalipun pasti mereka bilang iya, manusia hidup ada rohnya. Pertanyaannya, siapa yang pernah melihat roh? Ada orang lihat roh? Nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad ketika ditanya soal roh, kata Allah, "Qul ruh min amri rabbi." Katakanlah ya Muhammad, roh itu urusan Tuhanku. Kita yakin roh ada, sedangkan kita nggak pernah melihat roh. Begitu juga dengan Allah. Kita yakin adanya Allah meskipun kita nggak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu jawabannya. Karena hati-hati bisa jadi kita ditanya sama orang-orang jil.
yang suka ngobok-ngobok agama Islam, suka bawa-bawa siasat-siasat untuk menghancurkan nama agama Islam. Harus kita pandai bisa menjawab. Seperti Imam Abu Hanifah, salah satu ulama mazhab tertua. Beliau itu pernah dialog dengan orang ateis. Ini orang ateis debat dengan ulama-ulama Islam, rata-rata ulama Islam kalah debat. Terakhir ada salah satu murid Imam Abu Hanifah bilang kepada Imam Abu Hanifah, "Wahai Syekh, ini ada orang ateis bikin gaduh. Dia debat dengan ulama-ulama kalah semua tentang adanya Allah." Kata Imam Abu Hanifah, "Saya siap debat dengan dia. Siapkan panggung yang megah, suruh yang hadir banyak, saya akan debat bersama dia." Sudah ditentukan harinya, ditentukan waktunya, tiba-tiba Imam Abu Hanifah datang ke tempat debat telat. Datang telat dia. Ini orang ateis sudah hadir dari awal. Sehingga ini orang ateis bilang kepada yang hadir, "Lihatlah ulama kalian Abu Hanifah. Dia takut berdebat dengan saya." Nggak datang-datang dia. Nggak lama kemudian Imam Abu Hanifah hadir. Kata ini orang ateis, "Kamu datang telat takut debat dengan saya." Kata Imam Abu Hanifah, "Saya tidak takut. Saya takutnya hanya kepada Allah. Saya telat hadir karena saya harus nyebrang sungai. Cuman perahu yang biasa digunakan untuk nyebrang sungai tidak ada. Saya duduk di bawah pohon berteduh karena panas. Tiba-tiba subhanallah, itu pohon jatuh rubuh. Itu pohon begitu rubuh terbelah dua. Separuh jadi dayung, separuh jadi perahu. Saya gunakan untuk nyebrang sungai. Makanya saya baru sampai." Kata orang ateis, "Kamu orang gila ya? Kok bisa pohon jatuh terbelah dua, separuh jadi dayung, separuh jadi perahu dengan sendirinya?" Kata Imam Abu Hanifah, "Anda lebih gila dari saya. Kok Anda bilang gak ada Tuhan, sedangkan ada alam semesta ini? Kok bisa ada pohon, ada manusia, ada jin, ada semua ini tanpa ada sang pencipta? Anda lebih gila dari saya," kata Imam Abu Hanifah. Kalah debat orang ateis. Hanya pakai logika. Itulah ulama-ulama besar. Oke, saya bilang cerita-cerita semacam ini kita perlu tahu. Karena sebagai bekal buat kita. Kalau ada orang ngajak kita bicara dengan akal, kita harus bisa jawab dengan akal juga. Karena terkadang mereka yang pakai akal, Anda bawa ayat, Anda bawa hadis, kagak nyambung. Pasti diingkarin sama dia. Dibilang itu kan menurut Anda, menurut akal kagak masuk. Makanya kita harus paham bagaimana berdebat dengan orang dengan apa? Dengan cara akal. Imam Abu Hanifah pakai akal itu. Pohon jatuh terbelah dua jadi dayung jadi apa? Perahu. Saya pakai ke sini. Kata orang ateis, "Kamu gila, nggak mungkin. Yang namanya dayung dan perahu harus ada orang yang buat." Kata Imam Abu Hanifah, "Kamu lebih gila dari saya. Oh, kamu percaya Tuhan itu nggak ada, sedangkan ada langit, ada bumi, ada laut, ada sang pencipta berarti. Kalau pohon aja Anda nggak percaya jadi perahu, bagaimana dengan alam semesta?" Itulah salah satu kecerdasan Imam Abu Hanifah. Kita juga harus cerdas. "Alla ma'bud bihaqqin fil wujuda illallah wahdah." Arti la ilaha illallah, aku meyakini biqalbi dengan hatiku, alla ma'bud, tidak ada zat yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Allah itu satu. Ini namanya kalimatut tauhid. Orang mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah aman dari musyrik. Nah, kalau ada orang bilang Anda musyrik, kita bilang saya bersyahadat. Kok Anda bilang saya musyrik? Saya bilang la ilaha illallah, kok bisa bilang musyrik? Maka disebut dengan kalimatut tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah.
Nah, makanya di situ hati-hati jangan sampai kita digiring untuk meninggalkan ajaran nenek moyang kita. Tahlilan haram. Anda ziarah kubur syirik. Kalau kita syirik ziarah kubur, kita haram bikin tahlil, berarti bapak saya, kakek saya, buyut saya ahli neraka semua. Yang ahli surga cuma saya. Itu namanya kurang ajar sama orang tua. Gak mungkin ulama kita mengarang-arang sesuatu ngikutin hawa nafsu. Mereka sudah pasti pakai dalil. Ulama kita terdahulu makan sesuap nasi dari yang syubhat tidak akan ditelan oleh mereka. Apalagi ngarang-ngarang dalam urusan agama. Hati-hati. Itu semua ada sebab. Seperti Habib Ali Habsyi yang bikin kitab Maulid Simtud Durar. Itu kenapa beliau ngarang maulid? Ternyata dulu di zaman beliau semakin banyak tempat-tempat hiburan malam. Kalau di Arab itu disebut dengan apa? Tari perut. Itu adat orang Arab tuh. Usur kemana-mana, perempuannya nari-nari. Habib Ali Habsyi mikir, ini kok semakin seperti ini umat Islam. Dia mikir harus bikin kegiatan yang mengarahkan apa? Untuk membuat mereka lupa dengan tempat hiburan malam, mereka lebih baik berzikir kepada Allah. Dia ngarang maulid. Dibikin maulid disusun. Dibaca pakai Rabbana. Baca bersama-sama di masjid. Ternyata dengan cara beliau, banyak tempat hiburan malam ditutup. Gara-gara adanya mauludan. Itu tujuannya. Makanya jangan sedikit-sedikit langsung melarang. Lihat apa tujuan mereka. Maka kata Habib Ali Habsyi, khatibun nas, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan akalnya dan zamannya. Kita di zaman sekarang beda dengan zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi nggak ada motor, zaman kita ada motor, ya pakai. Zaman Nabi nggak ada mic, zaman kita ada mic, pakai. Karena tujuannya baik. Kalau semua bid'ah pakai mic kita nggak boleh. Pakai kipas nih bid'ah semua nih. Masuk neraka semua gitu. Makan sayur asam masuk neraka. Karena Nabi nggak pernah makan apa? Sayur asam. Makan sambal terasi masuk neraka. Karena Nabi nggak pernah makan sambal apa? Lah neraka semua gitu. Zaman boleh berubah, tapi nggak keluar dari jalur syariat. Zaman Nabi pakai kuda, sekarang pakai motor, pakai mobil, nggak masalah kok. Kalau mengikuti Nabi Muhammad, semua orang harus pakai kuda, pakai onta. Sulit. Zaman berkembang kita ikuti, yang penting nggak keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Sampai sini dulu. Insyaallah masalah syahadat kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karim, Nawir,
وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وبإدراك غايتي بهم وبالأولياء تربيون بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من انس وجبنتي بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة الغل بلادي إقامتي عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة.